Hai Sobat Guru, apa kabar semua? Tetap semangat kan untuk persiapan P3K-nya? Nah, pada konten kita kali ini, kita akan membahas soal-soal kompetensi teknis dengan materi prinsip-prinsip penilaian dan jenis-jenis penilaian keterampilan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Kita mulai dengan topik prinsip-prinsip penilaian. Seperti kita tahu, bahwa prinsip-prinsip penilaian diantaranya yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Untuk kesembilan prinsip-prinsip penilaian ini akan dijelaskan ketika kita membahas soal-soal ya. Soal yang pertama, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Sobat guru ada yang tahu jawabannya? Jawaban yang benar adalah E. Objektif. Penilaian objektif berdasarkan kemampuan siswa tidak dipengaruhi oleh unsur subjektivitas penilai. Kalau kita melihat soalnya, di sini ada tertulis tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Maka, untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah yang E. Soal kedua. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini, dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Nah, untuk soal seperti ini, jawabannya adalah A. Sahih. Sahih artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kata kuncinya untuk soal ini adalah penilaian praktik berenang. Jadi kemampuan yang akan diukur adalah kemampuan praktik berenang. Soal yang ketiga, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah C. Menyeluruh, yaitu penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan penilaian teknik yang sesuai. Bisa kita lihat di sini, di soal tertulis bahwa Bu Linda ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Setelah itu, dia juga ingin menilai hasil lukisan siswa. Dan juga teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya. Jadi, prinsip penilaian yang dilakukan oleh Bu Linda adalah C. Prinsip penilaian menyeluruh. Soal yang keempat. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara, Rudi siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Beracuan kriteria.
Jawaban dari soal ini adalah E. Objektif. Karena pada kasus ini, Pak Bejo menilai secara subjektif, tidak menilai berdasarkan kemampuan siswa. Yang kelima, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pada soal nomor 5 ini, Pak Rendra tidak melaksanakan prinsip penilaian yang A, yaitu adil. Karena seharusnya semua siswa harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Kita lanjut soal nomor 6. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sahih, E. Akuntabel. Untuk soal nomor 6 ini, jawabannya adalah B. Terbuka. Karena hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, untuk soal nomor ini, di sini dituliskan bahwa Pak Budi selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan juga penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Yang ketujuh, dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Hal ini termasuk ke dalam prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sahih, E. Akuntabel. Nah, karena Pak Chandra selalu mengadakan penilaian dalam setiap pembelajaran, maka jawabannya adalah yang C. Terpadu, di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Soal selanjutnya nomor 8. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sahih, E. Akuntabel. Nah, untuk kasus nomor 8 ini, Pak Joko telah melaksanakan penilaian yang B, beracuan kriteria. Karena penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Di sini, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Kita lanjut dengan pembahasan soal nomor 9. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan bukti catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif,
C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Untuk kasus pada soal nomor 9 ini, di mana Bu Neni berani mempertanggungjawabkan nilai siswanya kepada orang tua murid. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah yang E, akuntabel, di mana penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya. Kita kembali melihat soal bahwa di sini Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. 10. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Beracuan kriteria. Untuk soal seperti nomor 10 ini, jawabannya adalah yang A ya, adil. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, di mana siswa harus mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama. Sekarang kita akan bahas soal-soal tentang jenis penilaian keterampilan. Untuk jenis penilaian keterampilan, ini ada penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Soal yang pertama, pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, untuk soal nomor 1 ini, pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian proyek ya. Penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Jadi kata kuncinya di sini adalah pengamatan pertumbuhan. Pengamatan pertumbuhan ini memerlukan waktu tertentu. Jadi nomor 1 ini adalah penilaian proyek. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Soal nomor 2 ini termasuk mudah ya, karena di sini jawabannya pasti adalah yang E. Praktik. Penilaian praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Contohnya membaca karya sastra, membaca pidato, menggunakan peralatan laboratorium, dan lain-lain. Di sini juga menyanyikan lagu Indonesia merupakan penilaian praktik. Soal ketiga, membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Di sini yang akan dinilai adalah hasil anyamannya. Jadi jawabannya adalah penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Salah satu contohnya yaitu membuat kerajinan. Soal yang keempat, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian. Nah, untuk soal nomor 4 ini, Sobat Guru jangan bingung ya, karena di nomor 4 ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa siswa membuat laporan. Sobat Guru jangan terkecoh dengan pengamatan prosesnya ya. Nah, karena siswa membuat laporan, maka soal nomor 4 ini termasuk ke dalam penilaian produk. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan ya. Di sini siswa membuat laporan.
Yang kelima, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Di sini kata kuncinya siswa menyajikan. Jadi untuk jawaban nomor 5 adalah penilaian praktik. Di mana penilaian praktik tersebut merupakan penilaian yang menuntut respon keterampilan melakukan sesuatu aktivitas. Kita lanjut ke soal nomor 6. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Di sini kata kuncinya mengamati proses. Berarti soal nomor 6 ini termasuk penilaian proyek. Di mana untuk mengamati proses fotosintesis diperlukan waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Pada soal nomor 6 ini kata kuncinya adalah mengamati proses. Soal yang ketujuh, penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti pakaian, makanan, hasil kerja seni, yaitu patung, lukisan, gambar, dan lain-lain adalah, pada soal sebelumnya kita sudah bahas jenis soal seperti ini. Pada kasus nomor 7 ini penilaiannya adalah penilaian produk. Karena yang akan dinilai adalah produk-produk teknologi dan seni yang telah dibuat oleh siswa. Soal nomor 8. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, yang E adalah penilaian praktek. Untuk nomor 8 ini jawabannya adalah penilaian proyek. Mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah salah satu tujuan dari penilaian proyek. Soal nomor 9. Pak Rudi ingin menilai siswanya untuk melihat hasil kerja siswa. Maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buahan sekitar. Pilihan model penilaian yang cocok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian produk, C. Unjuk kerja, D. Portofolio, E. Sikap. Kalau untuk penilaian proyek, ini tidak mungkin ya. Portofolio dan sikap juga ini pasti salah. Maka penilaian yang cocok adalah penilaian produk. Karena yang akan dinilai adalah jus buahnya, hasil kerja dari siswa tersebut. Nomor 10 yang terakhir. Yang pertama, menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Yang ketiga, menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Hal di atas merupakan tujuan penilaian. A. Penilaian proyek, B. Penilaian produk, C. Unjuk kerja, D. Portofolio, E. Sikap. Ketiga hal ini merupakan tujuan penilaian produk. Bisa juga kita lihat pada poin yang pertama, yaitu menilai keterampilan siswa dalam membuat produk. Kata kuncinya membuat produk. Jadi sudah jelas ini merupakan tujuan penilaian produk. Bagaimana Sobat Guru? Semoga bermanfaat ya pembahasan soal kita yang tadi. Dan untuk soal-soal berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, serta kasih komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.